sebenarnya. Jika mau mencapai kepada Allah ya, kosongkan ya, heningkan ya, panakkan ya, bakokkan, tetapkan Allah. Nah itu kita harus lenyapkan semua ya, pana ulpana itu ya. Jika telah terbuka tabir indahnya Allah, rahasiakan ya. Kalau sudah terbuka rahasianya Allah itu ya, tabirnya Allah, tabir indahnya Allah itu, petunjuk itu ya, wahyu itu ya, dirahasiakan maksudnya. Jangan dibeber kemana-mana karena orang tidak akan percaya ya, terutama orang-orang syariat ya. Maka boleh dibuka tetapi kepada ahlinya, asal jangan menimbulkan rasa sombong, ujub, riya dan takabur, merasa diri paling mendapatkan petunjuk Allah. Nah, jangan seperti itu. Itu yang dilarang keras sebenarnya, karena sekecil apapun kesombonganmu, ya sudah cukup kita untuk menjadi sahabat-sahabat setan terlaknat dajalnya dunia ya. Mendapatkan petunjuk ya oleh Allah, petunjuk Allah ya, maksudnya kita rahasiakan. Jika kita telah mendapatkan petunjuknya Allah, maksudnya dirahasiakan ya. Ala qadri ukulihim, sampaikanlah keilmuan itu ya menurut kadar akalnya manusia. Batas mana kepahamannya ya. Nah, disitulah batas-batas kita ajarkan. Contoh kita orang ahli, contoh ya. Contoh kita orang ahli kemakrifatan segala macam. Tapi kita ini berhadapan dengan orang syariat, berbicara syariat. Kita harus ikut berbicara syariat. Jangan melampaui, dalam artinya kita orang berbicara syariat, kita berbicara batin dalam, tidak nyambung mereka. Akhirnya kita timbul perdebatan, percecokan, perselisih paham dan lain sebagainya. Maka masuk kandang kambing ikut mengembek, masuk kandang ayam ikut berkokok. Begitu saja ya. Batas-batas mana kepahamannya itulah yang diajarkan. Nah itu, jika mereka menuntut ilmu ya dengan sungguh-sungguh, itu adalah perbuatan nur sebenarnya, perlakuan roh ya. Atas kehendak roh yang baik, maksudnya roh idapi, rohani, rohul kudus itu ya, cahayanya Jibril itu punya perlakuan, punya perbuatan, roh itu maksudnya ya. Nah itu bukan roh hewan ya. Nah itu, jangan hidupkan roh hewani ya. Maka jangan kita hidupkan roh hewani itu, maka akan berubah perlakuanmu seperti setan sebenarnya. Maka roh hewan ini jangan kita hidupkan, menghidupkan nafsu, mengumbar nafsu. Nah, tidak menggunakan aturan dalam artinya ya. Hidupkanlah roh idapi, roh yang suci, perlakuan baik seperti Rasulullah menjalankan syariat perbuatan badan, tarekat ya, selalu istiqomah. Itu cara Rasulullah, maksudnya hakikat pengembalian hak milik hanyalah kepada Allah, kepunyaan Allah segalanya. Begitu. Ilmu laduni ya. Ilmu laduni adalah ilmu yang datang dengan sendirinya tanpa guru ya. Ilmu laduni itu datang dengan sendirinya tanpa guru. Itulah petunjuk itu ya, yang merupakan petunjuk jalan menuju kebenaran tanpa dalil. Sehingga orang-orang kemakrifatan itu ya banyak tidak menggunakan dalil karena itu merupakan petunjuk bagi dirinya, sehingga dia sudah yakini petunjuk itu ya sesuai dengan akidah, dengan agama ya, akhirnya dia gunakan seperti itu sebenarnya. Maka ilmu itu bertambah dan bertambah sebenarnya. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, orang-orang yang sudah tembus ke sidratul muntaha pemahamannya, ke pemandangannya, maka ia selalu dijaga oleh ilmu sebenarnya ya. Begitu pemahaman sebenarnya ya. Ilmu rasa dan perasaan ya. Itulah rahasia diri manusia dan Allah. Itu rahasia dirinya manusia dengan Allah itu ya. Mukasyafah adalah hadis adalah hadirnya dengan sifat yang jelas ya. Dengan sifat yang jelas, sifat Allah. Alam beserta isinya itu sifat nyata ya. Sifat nyata dan kenyataannya Allah.
Nah itu. Nikmat yang terbesar itu adalah nikmatnya memandang. Sebenarnya itulah nikmat yang terbesar. Contoh kalau kita tidak punya pelihat bagaimana? Wah, nggak bisa kita lihat janda-janda menor, cewek cantik, nggak bisa ya kalau kita nggak punya pelihat. Itu ya. Biar orang bilang janda pirang segala macam, mana kita tahu, mana kita lihat. Mau cantik, mau jelek, mau apa, mau bagaimana, mau pakai lipstik, mau pakai apa, kita nggak lihat kecantikannya itu. Nah itulah kalau kita nggak punya pelihat. Nah itu, karena tidak ada cahaya pemandangan ya. Nah itu, maka nikmat yang terbesar itu adalah nikmatnya memandang. Maka ya, kita kalau memandang alam yang indah, lihat pantai, lihat orang banyak, senang sekali rasanya. Karena semua itu punya nikmat ya, nikmat masing-masing. Mata nikmatnya memandang, hidung senangnya mencium ya. Ya, cium bau-bau harum kayak durian begitu ya. Bukan cium-cium orang, bukan begitu ya. Pandang memandang, hidup itu yang memandang pada zahirnya alam ini. Karena ada hidup sehingga mampu kita memandang. Nikmat rasanya melihat ya. Nikmat rasanya, senang rasanya kita memandang, melihat, mengintip. Jangan ngintip orang mandi ya, nggak benar itu ya. Melihat, mengintip, menilik ya pada alam semesta ya. Keindahan alam maksudnya ya. Zahir memandang pada wujud serta rasa rupa zat ya. Zahir itu memandang pada batinnya, batin memandang pada zahirnya. Tilik menilik, lihat melihat ya, pandang memandang. Allah pandang diri, puji kodim bagi kodim. Allah lihat diri sebenarnya ya, kembalikan hak ya. Nah itu. Puji puji memuji, Allah puji diri. Sebenarnya Allah, sebenarnya hidup itu sebenarnya memuji pada dirinya. Kalau tidak ada hidup, bagaimana lidah ini bisa memuji? Bagaimana lidah ini bisa berkalam? Bagaimana lidah ini bisa baca Al-Quran? Bisa membaca, bisa apa segala macam itu kalau nggak ada hidup ya. Berarti siapa yang berkuasa berkehendak pada diri? Batin, bukan zahir ya. Tiada kehendaknya zahir, la khaula wala dia ya. Maka puji memuji Allah, puji diri. Itulah tauhid yang benar. Kembalikan hak kepada Allah, maksudnya ahadkan Allah segalanya. Begitu caranya ya. Pandangan zahir mata ini tiada mampu memandang. Tidak bisa melihat mata ini sebenarnya. Akan tetapi batin yang memandang ya. Batin yang memandang dirinya ya. Batin itu ya lihatkan dirinya. Yang dilihat zahirnya. Nah itu ya. Zahir dan batin mata dengan pelihat tidak terhijab sebenarnya. Berpisahkah antara mata dengan pelihat? Tidak. Kalau buta ya berpisah dia. Berpisahkah kalam dengan mulut atau dengan lidah? Tidak. Kalau bisu baru. Kalau bisu ya berpisah dia. Nah itu. Nah, tidak terpisah. Ya, tidak terhijab, tidak terdinding Allah dengan manusia, dengan hambanya, dengan Muhammad, dengan alam, dengan diri, dengan badan. Itu tidak terhijab, tidak terdinding dia. Nah, hidup dengan badan tidak berpisah, nggak ada hidup, bagaimana badan bisa bergerak? Ya, itu. Tidak ada pendengar, bagaimana telinga bisa mendengar? Bagaimana lidah bisa berkata? Seperti itu sebenarnya. Maka tidak terdinding, tidak terhijab antara Allah ya dengan Muhammad atau dengan badan ini ya. Tiada dinding-dinding pemisahnya yang batin. Allah yang tidak ada dinding pemisahnya Allah maksudnya ya. Yang zahir Muhammad, nyatanya Allah, sifat yang terlihat. Maka terlihatlah sifat badan ini maksudnya ya. Makrifat makrifat ya. Kepada ruqyah, makrifat mengenal ruqyah maksudnya. Melihat mengenal dengan penyaksian maksudnya ya. Nurul intinah ya. Nur ya. Karunia Allah, roh yang melihat melalui mata kepala malaikat yang mengatur cahaya pandangan pada utek kecilnya manusia. Malaikat yang mengatur sebenarnya hidup ini. Roh ya. Roh itu sebenarnya roh itu makhluk ya. Nah itu yang hidup pada diri ini.
sehingga badan ini hidup, badan ini bergerak ya. Maka perkataan orang-orang marifat, para kewalian itu ya, yang dia maksud itu roh yang dia maksud. Nah itu, maka rohlah yang bergerak, rohlah yang berkalam, rohlah yang melihat, rohlah yang mendengar, nur segalanya, maksudnya begitu ya. Malaikat semuanya yang mengatur hidup ini, begitu maksudnya ya. Karena mata ini sudah buta, telinga ini sudah budek ya. Lidah ini sudah keluh kaku, mati jadinya, mutu kok belah mutu jadinya. Maka matikan zahir, tiadakan kemampuannya zahir, batin yang berkuasa berkehendak pada diri. Kalau ditauhidkan Allah, begitu saja sudah. Kata Rasulullah ya, seseorang yang beribadah ya, seharusnya dapat merasakan seakan-akan melihat Tuhan. Kita disuruh oleh Rasulullah itu, kalau kita ibadah seakan-akan memandang Allah. Di luar ibadah pun seperti itu. Apapun yang terlihat terdengar ya, nah itu ingat Allah, begitu ya. Karena siapa yang hidup pada alam ini? Siapa yang wujud pada tetumbuhan? Siapa yang gerakkan? Tidak ada. Maka toktek bintang aras nugak ngerosek ya. Iya wah nenek no. Iya wah Allah no. Begitu saja. Jika tiada mampu memandang Allah dari sekarang, di akhirat nanti lebih-lebih tidak bisa melihat Allah. Di akhirat kita tidak bisa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah kalau kita tidak kenal Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dari sekarang, tidak bisa nanti, terlebih-lebih nanti ya. Karena Allah itu nyata dan serta pada diri. Nah itu saking dekatnya sehingga kita tidak mampu mengenal, melihat ya. Nah itu lapas hadis. Ka'anna ya, ka ya. Kap maksudnya harpul ya, pengecualian, tamsil, umpama, misal ya. Anna menguatkan, sungguh-sungguh benar-benar maksudnya ya, betul-betul ya, memandang kepada Allah, melihat kepada Allah. Buktikan, nyatakan maksudnya ya, hanya Allah yang melihat, mendengar dan berkalam, begitu saja ya. Pada diri zahir ini, pada badan ini, pada alam ini ya, begitu. Maka pada saat ibadah, jika tiada bersungguh-sungguh hanyalah Allah semata ya, berarti tiada tergolong ibadah yang ikhlas. Tidak ikhlas jadinya ibadah kita, begitu ya. Kata leher pelan-pelan dulu, karena teriak-teriak ini. Redo karena Allah ya, bukan karena manusia. Ya, bukan karena diri zahir maksudnya ya. Maka kita harus ikhlas sebenarnya ya. Pasrahkan Allah segalanya, begitu saja. Jasad kasar ini ibarat cuma sarung keris. Itu jasad ini ya. Kerisnya yang berfungsi, sarungnya yang melindungi, badan ini yang menutupi maksudnya ya. Ibadah, belajar keilmuan itu berat sebenarnya. Ibadah atau belajar keilmuan itu sebenarnya berat ya. Bagi yang berat kan maksudnya ya, berprasangka bahwa kita yang mampu dan bisa. Berat sangka sebenarnya, karena kita ini selalu berprasangka yang kurang baik. Kita sudah dulu-dulukan maksudnya ya. Maka sering saya ibaratkan ya di konten-konten yang lalu, ibarat orang menuang air di gelas. Orang yang berilmu itu menuangkan air di gelas, tapi gelasnya semakin lama semakin meninggi. Lebih tinggi air yang dituangkan daripada gelasnya. Ya, lebih tinggi gelasnya daripada air yang dituangkan maksudnya. Akhirnya keilmuan itu tidak keluar. Seperti itulah umpama misal ya, kita netizen yang ada di sini ya, belum saya keluarkan dia sudah mendahului ya, belum saya tunjukkan dia sudah mendahului semua ya. Berarti seolah-olah kita merasa diri lebih paham, lebih tahu ya.
Nah, itu kalau memang kita paham, kalau memang kita tahu, tunjukkan kepada seluruh umat begitu supaya menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, berguna bagi seluruh ya. Nah, itu cara kita ya. Maka ya saya diberi saran memang tetap saya terima kalau saya, karena sifatnya saya belajar, karena sifatnya saya itu sampai mati saya akan menuntut ilmu itu, begitu saja sudah. Mengira-ngira dan menduga-duga, karena kita itu selalu berprasangka ya. Kita harus tabayun sebenarnya, kita harus cari kebenaran ya, kebenarannya Allah, kebenarannya kitab, kebenarannya apa semua kita harus tabayun ya, mencari kebenaran itu. Ibadah ya, ibadah yang ihsan ya, yang baik, sah sempurna ya. Cara ibadah maksudnya sertakan batin, sebenarnya kita harus ikut sertakan batin ya. Qauli mengucapkan ya, perkataan maksudnya, fi'li mengerjakan, badan maksudnya ya, kalbu menyertakan, roh, nyawa, hati, jasad, tunggal diri yang hidup beserta Allah. Itu. Maka 3 hukum itu tidak pernah berpisah ya. Hukum fi'li, qauli, dan kalbu. Hukum perkataan, kalau kita nggak ucapkan, ya kita nggak tahu maksud dan tujuan kita. Nah itu. Seperti itu sebenarnya kalau kita tidak ucapkan. Ibarat sholat itu, berapa rakaat sholat itu yang akan dilakukan, akan dikerjakan, maka kita katakan itulah hukum qauli ya, hukum perkataan. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Betul-betul karena Allah, jangan karena kita. Sudah bilang kita karena Allah, tapi kok kata hati lain lagi. Nah itu, maka lain di hati, lain di lidah jadinya ya. Lidah berkata lain, hati berkata lain. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya. Maka hukum kalbu harus ikut serta. Hukum qauli, hukum ucapan, hukum fi'li, secara pekerjaan juga harus dijalankan. Begitu sebenarnya. Beserta kalbu memandang wujud diri ya. Kalau tidak menggunakan batin, bagaimana kita mau mengetahui, membayang-bayangi rupa wujud dalam kita, wujud roh itu, wujud nyawa itu maksudnya ya, yang hidup itu. Ya, beserta kalbu memandang wujud diri. Jamaah kiri kanan itu wujud zat yang hidup. Maksudnya kalau kita memandang pada saat berjamaah itu jangan memandang zahirnya. Pandanglah wujud hidupnya, begitu saja ya. Pandangan tembus jadinya ya. Allah saja yang terpandang. Tuh, jadinya Allah yang terpandang. Jangan memandang zahirnya, maksudnya ya. Zahir dan batin tiada lain, Allah tunggalnya. Itu zat sifat asma af'al itu ya. Sembah yang tiada berkeputusan itu merasa berkalam bareng, mengerjakan bareng ya. Kita harus merasa beserta ya. Ikut sertakan napas hidupmu ya, beserta napas mengucap kalimat Allah. Harus beserta napas, masuk dalam musyahadah menetapkan Allah jadinya ya. Harus bareng dengan napas, baru itu namanya kita sudah masuk dalam musyahadah menetapkan Allah pada diri jadinya ya. Mengekalkan Allah pada diri beserta bareng dengan napas ucapan kita maksudnya ya. Kembali tabah ke wujud sejati, wujud tunggal Allah ahad, Allah yang satu, memandang Allah seutuhnya, jangan dilihat satu persatu. Tuh, kalau mau kita memandang Allah jangan dilihat, dipandang satu persatu, jangan disebut, diingat satu persatu. Ahadkan menjadi satu, tunggal esa kuasa dengan sendirinya Allah. Begitu Allah pandang diri jadinya ya. Allah gerak diri jadinya. Wajah-wajah ceria memandang Tuhannya pada seluruh alam jadinya ya. Insan kamil mukammal, manusia yang sempurna itu sudah tiada terpandang lagi yang lainnya. Itu manusia yang sempurna ya, selain Allah ya. Pada diri, pada alam seisinya tembus pandang, tembus kepahamannya. Begitu. Jika masih ada hijab dinding pemisah dengan Allah, sehingga tiada mampu memandang Allah,
kafir nikmat adanya manusia. Siapa yang hidup berkalam-kalam pada diri, ya siapa? Zat itu, ya. Nah itu. Tapi tanpa sifat tidak bisa juga. Tanpa asma, tanpa afal tidak bisa juga. Maka harus menjadi satu tunggal. Esa pada diri, begitu saja. Jika tiada memasukkan sifat Allah pada diri, kafir adanya manusia itu. Nah, jangan sampai kita terhitung orang yang kafir. Sesungguhnya mereka kafir pada hari itu, terdinding untuk memandang Tuhannya. Di akhirat nanti kita terdinding, ya, kalau kita tidak melihat atau merasa beserta dari sekarang. Apabila manusia itu tidak mampu memandang Allah dari sekarang, terlebih-lebih di akhirat nanti tiada berjumpa dengan Allah. Nah, itu. Jangan mencari surga, carilah pemiliknya surga. Pemiliknya yang kita cari, perlu cari, ya. Bukan surganya yang kita cari, bukan upah yang kita ini. Kita mau sholat karena ada upah jadinya, ya. Nah itu kalau tidak ada upah, apakah kita tidak mau sholat? Nah seperti itu. Makanya harus karena Allah semata. Allah yang berbuat, begitu saja, ya. Tiada hijab jadinya, ya. Atau dinding pemisah bagi orang-orang yang mulia. Orang yang sempurna itu tidak ada dindingnya dengan Allah. Atau sempurna mengenal dirinya. Orang yang sah sempurna mengenal dirinya itu tidak terdinding dengan Allah. Insan kamil mukamal, manusia yang sempurna, ya. Manusia yang kenal akan jati dirinya hanyalah Allah yang wujud. Nah, itu hanya Allah yang berupa, ya. Yang rasa yang hak pada dirinya, pada alam semesta juga, ya. Tiada wujud rasa hak lain selain Allah. Kembalikan hak, ya. Itulah rasa Rasul rahasia dirimu, ya. Itu rahasia diri, ya. Disebut Rasulullah, rahasia rasanya Allah. Allah yang merasa rasa pada diri. Begitu sebenarnya. Jika mau sampai pengenalanmu, mati sebelum mati. Mautu anta qablal maut itu, ya. Tiadakan diri zahir maksudnya, ya. Adakan yang batin saja, begitu, yang bergerak, berkuasa, berkendak, berkalam, begitu. Atas kendak batin, begitu saja sudah. Berani berkorban jiwa dan perasaan. Kita harus korbankan, berkorban segalanya, bertaruh jiwa maksudnya, ya. Hanyalah Allah yang terpandang, terdengar, terkalam pada diri, pada luar diri, Allah segalanya. Begitu caranya. Sungguhlah merugi 1000 rugi bagi manusia yang tiada mampu mengenal jati dirinya, itu hanyalah Allah. Rugi kita, ya. Nah itu. Yang berkuasa menguasai dirinya, yang berkemampuan, berkemauan pada diri, yang hidup mengatur segala gerak dan kehendak, ya. Orang mukmin, ya, memandang Tuhannya tanpa bentuk, tanpa umpama. Itulah sirullah, itulah rahasia, ya. Rasul rasa rahasia diri, dirasulkan, dirahasiakan, dirasakan, ya. Itulah zat yang tiada berbentuk, tiada wujud serta rupa. Itulah rasa diri yang dirahasiakan, dirasulkan, dirasakan sebenarnya. Nikmat lain tiada arti. Amal serta zikirmu tidak berguna maksudnya. Hadirkan Allah, ya. Nyatakan, ya. Allah. Mengisbatkan Allah pada diri, pada alam semesta. Nyata Allah itu sebenarnya, ya. Ahadkan, esakan, kuasakan pada diri. Jangan adakan yang lain selain Allah. Begitu. Tunggal diri Allah saja yang berdiri tegak dengan sendiri pada alam seisinya. Alif muntili itu, ya. Laisa dengan sendiri, tiadakan kuasa kehendak lain. Hanyalah Allah semata. Begitu. Melihat Tuhan, ya. Hanya di akhirat saja. Melihat Tuhan bukan hanya di akhirat saja. Ini banyak pendapat, ya. Itulah pendapat para ulama, ya. Kita harus tabayun, mencari kebenaran, ya. Musyahadah, menetapkan Allah pada diri, pada alam sagir maupun alam kabir. Nah itu caranya, ya.
Kembali sifat 20. Allah wujud. Allah ada serta pada diri, wajib ain, wajib merasa bareng dengan Allah. Ya. Siapa yang wujud pada diri pada alam, Allah dengan sendiri menguasai alam, wujud dengan sendirinya, tunggal wujud. Jangan lihat banyaknya ini ya, tunggalkan. Allah wujud, kidam bako, Allah saja yang wujud menyertai, kekal, tetap wujud pada diri dengan sendiri. Laisa kamitslihi syai'un. Itu. Jangan disama-samakan ya, jangan dibanding-bandingkan maksudnya ya. Tidak ada lain. Banyak dalil hadis, pendapat para ulama bahwa Rasulullah melihat Allah pada saat Isra Mi'raj. Ini banyak pendapat ya. Isra Mi'raj. Pemandangan yang sungguh tajam, kepahaman yang dalam, keilmuan yang mumpuni, paham yang tinggi dan luar biasa. Sebenarnya ya, pahamnya itu atau pengenalannya itu adalah pengenalan Allah. Sebenarnya ya, paham Allah. Allah punya paham. Allah yang mengetahui begitu. Ilmu itu ya, ilmu hayat itu ya. Allah yang mengetahui, Allah yang hidup. Robbi bi Robbi, Allah paham diri, Allah kenal diri, Allah lihat diri. Puji kodim bagi kodim, Allah sembah diri, Allah puja-puji diri. Sebenarnya nenek sebut diri, nenek raos diri, gawi ang diri, pegawian no nia gawi ang diri. Kemelek nenek, entan nenek, cara nenek, kuasa nenek, kandak nenek. Meno sebenar, lagu kesulit tengerti, baik. Pendak kuah nih sebenarnya. Yang menyembah, yang disembah, yang memuja, memuji, ya, yang melihat dengan yang dilihat, yang mengenal dengan yang dikenal, Allah juga yang satu. Tetap nenek sak sikit, nenek pelue. Jangan katakan bahwa Allah itu melahirkan dan dilahirkan. Jangan katakan Allah itu berbadan. Nah itu, nah lam yalid walam yulad ya. Allah itu tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan, tidak berbadan jadinya Allah itu begitu karena masih kita sebut satu persatu, masih kita ingat satu-satu, masih kita tilik satu-satu, masih kita kenal satu persatu. Tunggal kan, ahad kan jadi satu Allah semua, begitu pada diri pada alam ini ahad kan, ya kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu. Itu dalam semua wujud ini, dalam semua rasa ini, semua bentuk yang nyata ini pada alam ini, pada diri ini, kalau disebut satu persatu banyak. Tunggalkan, ahadkan jadi satu, kul huwallahu ahad. Katakan sudah dia, sudah Allah yang satu itu. Begitu saja dari zat, sifat, asma, af'al. Jadikan satu. Terutama kepada Muhammad Nur ya. Jadi yang sekik selaput nane yang ada di Malaysia ya. Allah kenal diri jadinya, Allah lihat diri, Allah paham diri jadinya ya. Pandang memandang, Allah pandang diri. Begitu. Cinta mencintai Allah, cinta diri, mahabbah cinta jadinya. Begitu. Kembali innalillah dari Allah ya, untuk Allah dan beserta Allah. Kembalikan hak agar tiada hutang piutang, soal dan jawab kubur. Allah, Allah, Allah ya. Pada lingkaran kosong tiadakan yang lain selain Allah. Maksudnya itulah tauhid yang benar. Tunggalkan menjadi satu. Nenek doang seara meno, nenek doang sewujud, nenek doang sa berasa-rasa, nenek doang sa berentan, nenek doang sa segala-gala naneh, nenek doang tok tek bintang arah wah aneh tunggak ngorek kieu wah nenek sa sikit no. Meno bae. Pandanglah Tuhanmu dengan pandangan ya. Lihatlah Tuhanmu dengan pelihat, jangan pakai mata maksudnya ya. Mata ini buta sebenarnya. Dengarlah Tuhanmu dengan pendengaran, gerakkanlah Tuhanmu dengan penggerak, ingatlah Tuhanmu dengan pengingat. Sebutlah Tuhanmu dengan penyebut. Jangan pakai mulut ya. Mulut ini kan sudah dimatikan, sudah ditiadakan, sudah dipanakkan, sudah dilenyapkan, sudah ditenggelamkan, sudah dihancurkan ya.
Nah itu sudah dibakar hangus dia ya, sudah ditenggelamkan di dasar pengenalan yang dalam. Samudra makrifat itu sudah tidak ada, sudah zahir ini sudah tidak terpandang lagi yang zahir, maksudnya yang terlihat hanyalah batin. Allah saja sudah yang wujud, begitu saja. Allah saja yang berkalam-kalam begitu. Dengarlah Tuhanmu dengan dekaplah Tuhanmu dengan dekapan, ya, rinduilah Tuhanmu dengan cinta, kasih sayang, ya. Allah gaib pada diri, pada insan, ya, pada alam. Di situ tempatnya sirna, tenggelam, ya. Lenyap. Allah itu pada diri, batin maksudnya. Siapa yang wujud, siapa yang bergerak, siapa yang merasa, siapa yang berhak memiliki segalanya. Milik siapa? Semua, bukan kita, ya. Jangan katakan yang zahir ini Allah, ya. Jangan katakan badan ini Allah atau badan Allah, ya. Jangan disebut satu persatu, maksudnya zahir dan batin tiada lain, sifat nyata dan kenyataan Allah. Luah dalam no nenek sebenar lagu ndak sebut sikit-sikit meno. Sikit-sikit tak sebut awak tu aran. Roh no aran, nyawa aran, nate aran, lagu jarian sikit nane. Allah sudah begitu saja. Jangan disebut satu persatu, jangan diingat satu persatu, jadi banyak dia, ya. Sudul kasrah fil wadah itu, ya. Banyak itu satu itu banyak sebenarnya. Itu nama perceraiannya. Ahadkan menjadi satu, Allah nama tunggalnya, ya. Nama esanya, nama besarnya itu Allah, ya. Itu nama tunggalnya, ya. Terlalu banyaknya hadis dalil nas, jadinya makrifat dalil jadinya, ya. Mengenal Allah melalui dalil disebut orang alim, alim ulama namanya, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah melalui Allah. Allah kenal diri. Ma'rifatul haq, kebenarannya Allah segalanya. Itu, ya. Ma'rifat ikut-ikutan bikin repot ini. Jadinya repot, jadinya bikin susah, bingung orang banyak, ya. Ma'rifatul haq, zat wujud diri kita sebenarnya, ya. Rupa roh, rupa dalam, wujud batin, rupa. Ma'rifatul haq, zat wujud diri kita, rupa roh sebenarnya, ya. Rupa dalam, wujud batin, ya. Itu rupa nur, cahaya yang mengatur pada hidup.